petugas upacara anak barak militer nih bos. Sebelum gue ngebacot, dengerin ini dulu. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Waduh, mana ini yang teori sana teori sini berasumsi negatif terhadap mereka kalau suatu saat nanti bakal berkumpul jadi geng. Makanya Pak, kalau udah nggak ikut serta, nggak ada kerjasamanya, jangan berpikir negatif. Kak Seto aja yang awalnya menolak, sekarang terlihat bangga melihat anak-anak dari barak militer menjadi petugas upacara. Dan Kang Deddy Mulyadi lebih bangga lagi karena niat baik yang dia berikan terhadap anak tersebut itu berhasil. Ibarat kata seperti ini, ikan yang sehat dan kolam yang bersih itu tergantung pemiliknya. Ya kalau pemiliknya malas ya bakal rusak lah. Assalamualaikum Kang Deddy, Bapak Aing. Aing rapa hayang masuk ke barak militer. Soalnya abi sok Badung, sok ngudu, sok main ML, sok tawuran Kang. Sakitu di abdi sekian dan terima kasih. Iya. Stop! Iya budak Aden. Stop! Budak Siliwangi. Stop! Baturan aing geus loba. Stop! Berlanjut. Siapa kita? Kami kader bangsa berjiwa Pancasila. Kali potensi meraih prestasi. Bisa. Udah. Bangsa bunyi. Bangsa bunyi. Kita tinggal di mana? Bersembunyi. Wah! Tunjukkan semangatmu. Habis berubah ya baturan orang. Iya tas apa Dedi? Baju hujan. Semerah darah. Coba air mata. Bola-bola cium. Itu semua yang kita. Jiwa patriot. Nya. Oh boleh. Stop! Berlanjut. Siapa kita? Kami kader bangsa berjiwa Pancasila. Halo, Dede. Gimana, boleh gak cerita pengalamannya selama mengikuti pendidikan bela negara di barak militer? Seneng gak? Dari makanan mah justru paling seneng. Oh, dari makanan? Ya dong. Kenapa Ya. makanannya? Makanannya enak. Enak? Sehari tapi makan berapa kali? 3 kali. 3 Sama kali? snack 2 kali. Snack 2 kali, Ya. total 5 ya? Iya. Hanya lebih berisi ya? Iya. Terus selain makanan, apalagi? Senam. Senam, olahraga, Belajar ya, kegiatan belajar olahraganya. bela diri. Kayak, ya. Oh, ada belajar bela diri juga. Kayak mana bela dirinya? Boleh dilihat gak? Bela diri TNI. Pencak silat gitu. Oke, banyak boleh diperagain dikit gak? Aduh, bagain dikit. Ayo. Ayo, Dede. Ayo, Nadia nih. Ini jawaranya ya? Iya. Oh, ini tiap hari latihan Iya, ini. tiap pagi. Olahraga senam. Senam. Olahraganya dari jam 4 dari subuh. Jam 5 sampai jam 7. Jam 7. Lanjut dengan apel. Makan pagi Makan dulu. dulu baru apel. Baru apel. Setelah apel, Setelah apel langsung PBB. kegiatan. PBB. Itu di kelas tuh. Enggak. Sambil di jemur. Gimana cuaca sih? Kalau cuacanya Kalau cuacanya nggak mendukung ya berarti di aula. Oke, habis PBB biasanya apa? terus di aula. Di aula Enggak, ini ngapain? dulu. Sholat duhur, habis sholat duhur baru makan. Oke, jadi Terus, ibadah tuh iya. pasti teratur, soal Iya. makan teratur. Ada yang kelas 10 sama kelas 11 dipisahin. Yang kelas 10 di kelas, kalau yang kelas 11 di aula di situ. Soalnya kebanyakannya kelas 11. Oke, jadi tetap belajar seperti biasa, Iya. seperti ajaran pelajaran di sekolah gitu. Iya. Jadi nggak ketinggalan juga pelajaran ya. Iya, nggak. Oke, jadi setelah 2 minggu di barak, habis itu apa lagi? Ada kelanjutan lagi nggak? Lebih mandiri. Lebih lebih teratur, disiplin. Jadi kalian sendiri merasakan perubahannya? Iya, merasakan. Makanya ini. Oh iya, makanya ini ya. Oke, jadi sebelum masuk barak itu kayak gimana? Setelah masuk barak, setelahnya itu merasanya kayak gimana nih? Kalau ada perubahan secara karakter gitu, ada gak? Ada. Rasa apa? Rasanya kayak lebih semangat gitu, kayak lebih rajin gitu, kayak lebih berubah sedikit lah. Sedikit-sedikit Iya, terus lanjut. terus lanjut, ya. Oke, kalau kamu? Ternyata di sekolah di barak itu tidak sesuai ekspektasi. Realitanya enak, tapi ekspektasinya kayak hukum terus, tapi realitanya enak ternyata. Oh, kirain bakal dihukum. Iya. Juga kayak bakal ngerasa kayak down tapi enggak gitu. Iya. Ternyata tidak Malah ada. lebih kayak Disiplin. Malah semangat ya. Iya. Jadi kayak ala militer banget itu berasa gak sih? sedang lah. Sedang lah, Sedang lah ya. setengahnya. Tapi Iya. tidak tertekan. Tidak, enak. Enggak, Iya, enak. iya enak. Mau lagi kalau Mau masuk betah ini. Betah ya? Iya. Betah, oke. Kalau yang di sini apa merasa perubahan karakter apa gak? Merasa
rasa perubahannya lebih disiplin aja. Terus disiplin? agak kalau sholat gitu lebih teratur dibanding dari rumah. Apalagi tidur selalu disiplin. Bangun pagi, mandi tiap pagi minimal mandi jam 4. Jam 4 sore? Jam 4 pagi dong. Jam 4 pagi, oke. Ya harus mandi. Jadi overall senang ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Pernahkah kamu membayangkan anak-anak yang dulunya suka tawuran, kecanduan game, bahkan melawan guru dan orang tua, sekarang justru mereka rajin bangun pagi, belajar disiplin, dan hidup mandiri. Dan ini bukan sebuah adegan film, ini adalah sesuatu yang nyata. Dan semua terjadi berkat satu orang, Kang Deddy Mulyadi. Beberapa minggu terakhir, Indonesia dihebohkan oleh kebijakan yang nggak biasa dari Kang Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta ini punya cara tersendiri menghadapi anak-anak yang dianggap nakal. Mereka nggak dimarahin, nggak dihukum, tapi malah dikirim ke barak militer. Tujuannya bukan untuk dihukum, tapi untuk dibentuk. Seperti kita tahu, kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Anak-anak muda mudah terjerumus ke hal negatif, seperti main game berlebihan, narkoba, tawuran, dan kehilangan arah. Sekolah dan orang tua gak jarang kewalahan menghadapi anak-anak seperti ini. Tapi bagi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ini bukan sekedar masalah disiplin. Ini krisis masa depan. Oleh karena itu, beliau melahirkan sebuah program yaitu pendidikan karakter, disiplin, dan bela negara. Dengan mengirim anak-anak yang dianggap nakal tersebut ke barak militer. Selama 14 hari, anak-anak ini tinggal di barak militer. Mereka diajari bangun tepat waktu, baris berbaris, bela diri, bahkan mencuci pakaian sendiri. Tapi nggak cuma itu, mereka juga tetap belajar secara akademik, dibimbing guru dan didampingi oleh konselor. Ini bukan sekedar pelatihan fisik, ini merupakan pembentukan jiwa. Setiap pagi mereka diajak menanamkan semangat cinta tanah air. Malamnya mereka diajak refleksi diri. Mereka didisiplinkan bukan lewat hukuman, tapi lewat kebiasaan. Mereka tidak dikasari, mereka diajak untuk mengenal jati diri mereka kembali. Yang tadinya keras kepala jadi lebih sopan, yang sebelumnya melawan guru, kini tahu hormat dan tanggung jawab. Orang tua terkejut, anak mereka berubah drastis. Beberapa bahkan mengaku program ini menyelamatkan hidup anak mereka. Kamu namanya siapa? Siap, Adit. Adit. Pakai siap bilangnya. Adit, asal mana? Asal Indramayu. Sekolah Di SMA Negeri 1 Jati Barat. ya, berarti nanti pindah Bandung dong, Siap. ya kan? Sekolah yang dekat dengan gedung Pakuan sekolah apa? SMA 6 Bandung katanya. Ya oke. Berarti bulan Juli sudah persiapan ke depan. Tinggi badanmu berapa? 169. Kamu jadi tentara apa enggak? Masih dalam pikiran. Udah bebas lah, kamu jadi apa aja lah. Siap. Udah ya. Mau kuliah? Siap, mau. Ya udah kuliah aja. Nih sebentar lagi ini udah mirip tentara kalau ini. Sama namanya? Siap, Rizky. Rizky mana? Orang mana? Pangandaran. Di mana sekolahnya dulu? SMA Negeri 1 Mangunjaya. Kelas berapa sekarang? Kelas 11. 11, berarti naik 12, tahun depan udah persiapan. Kamu jadi apa? Dokter. Udah jurusan biologi berarti kan? Ambilnya? Jurusan IPA. Oke, kedokteran. Giginya? Ya. Kamu matematikanya pinter nggak? Matematika lumayan. Fisika? Enggak fisika. Biologi? Gimana ya? Kalau kedokteran mah biologi dasar utamanya harus 9. Oke. Kamu yang cantik siapa? Siap, Rika. Rika orang mana? Siapa orang Bandung? Bandung, kota Bandung. Ya. Kenapa milih ikut sama saya? Dimarahin terus di rumah. Daripada di rumah nanti jadi kacau lagi, lebih baik ikut sama Kang Deddy. Ya, tapi waktu pas ikut ke barak sekarang ibu minta maaf, katanya ya maaf dulu jarang perhatian gitu. Waktu pas ikut barak ibu sadar bahwa emang terlalu keras cara ngedidiknya gitu. Oke. Deddy Mulyadi lebih keras. Enggak apa-apa, aku mah niang aja nggak minta permen nggak dikasih, sampai niang bantingin tempat tisu. Tapi habis itu nangis, minta peluk, minta maaf karena dia salah. Saya ini keras loh, jangan salah. Tanya sama staf saya. Galak. Nggak apa-apa. Kamu betah di rumah Pakuan? Siap, betah. Pembimbingnya baik nggak? Baik. Sama dengan punya ayah sendiri kan? Punya ayah tentara ganteng lagi. Kedepannya menjadi apa? Kalau misalnya nggak keterima Polri paling jadi MUA. Makeup artist, cocok. Kita punya grup yang itu banyak banget grup saya.
Tentu nggak semua setuju, ada yang menyebut ini terlalu keras, terlalu ekstrim, tapi coba kita lihat lebih dalam. Di tengah krisis moral dan lunturnya disiplin, apakah kita akan tinggal diam atau justru berani mengambil langkah yang nggak biasa? Bagi Kang Deddy Mulyadi, ini bukan tentang militeristik, ini tentang menyelamatkan generasi muda sebelum mereka tersesat terlalu jauh. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat. Itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu, baru rariwe. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepung sih. Dan kalau kamu percaya bahwa setiap anak punya harapan untuk berubah, tulis komentarmu di bawah. Karena masa depan bangsa ini dimulai dari generasi muda, dari satu langkah kecil menuju perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jabar. Saya sebagai warga Jabar ya ingin memberikan saran terhadap salah satu program kerja Bapak, ya ini adalah pelatihan militer untuk anak nakal. Itu bisa diaplikasikan terhadap suami-suami najkal ya Pak ya. Suami najkal yang bilangnya lembur kantor pada lagi karaoke mangku LC. Suami najkal yang main golep, bukannya main golep malah ngaherian kedi, ari ke istri pelit ya Pak ya. Tapi pas ngetips ke kedi royal teh siga anu boga lapangan ya. Ditambah suami najkal yang suka ngeluh badannya pegalinu tapi pijatnya dipijat plus-plus. Itu mungkin bisa diberikan pelatihan akhlak Pak di barak militer untuk selama-lamanya ya. Ini mengantisipasi adanya ide dari para bunda-bunda untuk menjadikan suami najkalnya sebagai tumbal pesugihan, Pak. Ya, mohon didengar sarannya ya. Terima kasih, semoga menjadi perhatian untuk Bapak.